Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti. Masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti. Masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali kali ini Rudi di sini yang bakal menemani kamu semuanya di dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Pacitan. Kali ini Rudi tidak sendirian, sudah ada seperti biasa Firda. Halo. Halo. Selamat halo, pagi. rekan join. Dan kita selamat pagi, Rud. Kita nggak sendirian juga karena jauh di sana. Karena nggak kesini, nggak ke studio. Di mana tuh? Di Pacitan. Mana nih Pacitan? Halo, selamat pagi bapak-bapak. Pagi. Aduh, kangen banget. Padahal sebetulnya Fira pingin langsung ketemu loh sama bapak-bapak yang sudah gagah-gagah ini, ya. Tapi sayang banget tidak bisa hadir di studio kita. Jadi kita bisanya cuman Zoom saja. Gak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Mbak. Nanti minggu depan mungkin atau bulan depan bisa ketemu. Siap, insya Allah. Oke Ruth, dan pagi hari ini pendengar kita sudah bersama dengan Kejari Pacitan, di mana Rudi, hari ini juga kita punya tema yang luar biasa meresahkan sih sebetulnya, karena temanya adalah bullying dan undang-undang ITE di dunia pendidikan. Kayaknya emang lagi marak-maraknya itu ya. Benar. Belakangan ini. Betul. Pak, janjinya bertiga Pak, kok berdua Pak ini? Iya, mohon maaf. Pak Ekonya tiba-tiba kemarin malam diinfokan radang tenggorokan, Mbak. Waduh, semoga cepat sembuh ya Pak Eko ya. Amin. Oke, jadi pagi hari ini karena Pak Eko tidak bisa hadir, hanya berdua dengan Bapak Yusak Junarto SHMH. Selamat pagi Bapak.
Selamat pagi. Iya, beliau adalah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan. Dan pastinya ada Bapak Khairul Soleh SH. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi. Ini adalah beliau Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pacitan. Bapak, sehat Pak semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat-sehat. Semoga Mbak Firda dan Mas Rudi juga diberi kesehatan. Amin, amin, alhamdulillah. Pak, Amin. kita langsung aja sama tema kita pagi hari ini ya Pak ya. Tentang bullying ya. Bullying di dunia pendidikan. Emang benar banget Pak, kayaknya saya aja sebagai orang tua gitu ya, sebagai kakak, sebagai tante gitu. Kalau dengar ada bullying di sekolah tuh kayaknya gregetan banget Pak. Itu di Pacitan seperti apa Pak? Apa sama juga pernah terjadi juga Pak di sana? Ya, alhamdulillah untuk di Pacitan sangat minim sekali terkait bullying itu. Meskipun ya namanya juga anak-anak adalah bercanda-bercanda, tapi tidak sampai ada bullying yang terlalu seperti itu, Mbak Firda. Ya, tapi kan Pak bullying ini memang kelihatannya sempit Pak, tapi ternyata kan luas juga ya Pak ya, karena ada bullying itu ada macam-macam nih Pak, katanya ada secara verbal, ada secara apa gitu. Gimana Pak itu penjelasannya seperti apa Pak? Nah, jadi bullying ini adalah tingkah laku yang intinya kan baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun menyerang secara mental dan sosial. Nah, ini di dunia pendidikan ini mengapa kami rasa sangat penting? Karena anak-anak ini adalah masa-masa transisi kan, dari remaja menuju dewasa. Mengapa hal ini harus kita sampaikan? Karena bullying yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini nanti imbasnya tidak hanya di korban, namun juga di pelaku. Dan itu juga merupakan tanggung jawab kita semua, baik guru, orang tua maupun keluarga, untuk menyampaikan bahwa bullying ini nggak segampang itu. Nanti ada imbas-imbasnya, ada implikasi hukumnya yang nanti akan berat sekali. Itulah meskipun anak-anak ya Pak ya? Ya, untuk anak-anak juga. Gitu ya. Dan pendengar juga bisa menyimak atau juga mengikuti dialog kita pagi hari ini melalui telepon di 0351459198 atau juga bisa berinteraksi melalui SMS dan juga WA di 0811 3669907 atau di YouTube kita di RRI Madiun ya. Bapak, kembali lagi Rudi, pernah nggak Rud kamu ngalamin bullying waktu SD, SMP, SMA gitu? Mungkin kalau jadi korban atau pelaku enggak ya? Cuma pernah ngelihat kali ya? Pernah ngelihat. Takut semua ini. Iya. Apalagi mungkin zaman itu takut tuh semua. Gimana ya? Masih belum marak yang namanya apa? Atau mungkin gini HP. Rud. Oh iya betul. Kalau dulu Karena mungkin memang- ada, cuma terpublikasinya kurang. Kalau sekarang kan ada sedikit insiden apa semua direkam, ujung-ujung dibuat status buat gaya-gayaan atau hebat, akhirnya itu yang justru membuat viral. Iya. Apa Pak di media sosial juga bisa terjadi bullying Pak di medsos ini Pak? Ya, sangat rentan sekali di media sosial ini. Karena sekarang artinya anak-anak ini sudah nggak bisa lepas dari gadget juga kan. Betul. Jadi media yang mereka pergunakan ini tidak lagi dengan, kalau zaman dulu dengan lisan maupun tulisan maupun secara fisik. Kalau sekarang kan sudah mengikuti dengan adanya perkembangan zaman ini juga lewat medsos juga yang ada dalam gadget-gadget kita ini, terutama smartphone. Betul. Jadi mereka dengan mudahnya bisa nge-share gitu ya. Dan dalam artian mereka dengan tujuan untuk merendahkan atau misalnya mengintimidasi seperti itu ya Pak ya? Iya Mbak Firda. Oke, Pak Khairul. Ini iya. saya mau beralih ke Pak Khairul deh. Sudah siap Pak Khairul? Siap Mbak Firda. Pak Khairul, kalau misalnya di Pacitan nih kan sekarang ini memang minim ya Pak ya. Tapi bagaimana langkah kejaksaan untuk mengantisipasi yang minim ini supaya memang benar-benar nggak ada gitu Pak? Seperti di daerah lain kan daripada menjadi booming dan menjadi masalah. Misalnya kalau di Pacitan nih adanya antisipasi lah. Seperti apa dari kejaksaan itu sendiri? Oh ya, terima kasih ya Mbak Firda, Pak Rudi. Sebagai tadi disampaikan Pak Yusak, itu kan seiring dengan adanya perkembangan zaman,
terkait teknologi kita harus sikapinya dengan bijak. Nah, kejaksaan di sini sebenarnya bukan hanya kejaksaan, cuma dibutuhkan seluruh dari Stakeholder, APH, stakeholder, orang tua, guru untuk menyingkapi adanya kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi, bagaimana nanti siswa atau anak-anak kita itu tidak sampai baik menjadi pelaku ataupun sebagai korban dari bullying tadi. Kejaksaan di sini, Kejaksaan Negeri Pacitan khususnya, itu alhamdulillah sampai dengan saat ini tadi sampaikan Pak Kasintel ya, Mbak Widya, itu masih sangat minim untuk kasus-kasus kekerasan atau bullying terhadap anak. Kami melakukan tentunya tidak hanya melakukan upaya represif dalam artian penegakan hukum, cuma juga kami juga melakukan upaya preventif di sini Mbak Wirda. Ada di bidang intelijen melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum, ada juga jaksa masuk sekolah, juga ada di bidang perdata dan tata usaha negara, juga ada di situ pelayanan hukum gratis maupun juga pendampingan hukum. Bidang bidung juga. Juga di bidang bidung kami juga ada sesuai perintah dari Pak Jaksa Agung juga ada restoratif justice atau bisa dilakukan juga lewat upaya diversi di mana anak nanti dalam proses peradilan atau proses pidana itu merupakan upaya terakhir ketika anak nanti sebagai pelaku suatu tindak pidana. Menempatkan anak di sini nanti sebagai korban ataupun sebagai anak, jangan sampai nanti kami usahakan untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana atau dihukum secara pidana, gitu Mbak Wirda. Oke. Menambahkan Pak Yusak? Ya, jadi intinya kami dari Kejaksaan Negeri Pacitan ada program-program baik yang dari pusat maupun dari kami sendiri. Ada kita masuk sekolah, kami sudah keliling. Ya, alhamdulillah meskipun belum semua sekolah, tapi insya Allah sudah mengcover nanti hal ini kata orang Jawa bisa tutur tinular, nanti ditularkan kepada teman-temannya maupun kepada sekolah yang lain. Kita share juga hasil materi-materi kita kepada guru-guru bahwa bullying terutama undang-undang ITE ada implikasinya nggak enak, pasti nanti larinya kalau nggak penjara ya denda, seperti itu. Begitu juga kalau sudah terjadi pun kita memiliki program juga yaitu rumah RJ. Di sini ada sekolah-sekolah RJ. Jadi bagaimana seminim mungkin agar anak-anak ini tidak lagi arahnya represifnya itu tidak lagi ke arah penghukuman, namun lebih ke arah penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak mengulangi lagi. Seperti itu, Mbak Firda. Kita coba ada telepon Pak Hoirul ya, kita coba angkat dulu. Iya, Mbak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa Pak? Saya Ahmad Fauzi dari Jawa Barat, Kabupaten Garut. Oh siap, gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ya Mas, jaksa menyapa ya? Betul. Dari Kejari Pacitan. Ya. Ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak jaksa yang saya hormati. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Begini Pak, tentang masalah bullying ya, anak kan di sini. Anak di bawah umur kan. Di sini Pak ada kasus Pak. Kasus di mana anak usia 15 tahun kan itu masih di bawah umur, masih usia SMP. Dihamili dengan seorang laki-laki yang usia 28 tahun. Nah, di sini kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian, gitu kan? Karena ini kan kasusnya mungkin itu beberapa kasus adalah orang anak-anak di bawah umur. Sedangkan pihak pelaku tetap menyelesaikan secara hukum. Sejauh mana Pak itu hukumannya, apa itu tentang masalah anak yang di bawah umur, mungkin ini bisa juga pelecehan, bisa juga adalah karena yang dihamili ini adalah anak di bawah umur. Coba bayangkan 15 tahun Pak, kelas 3 SMP kan, seperti itu. Nah, siap Pak. Ini saya mau bertanya tentang sejauh mana itu secara hukumnya Pak, yang nanti dijatuhkan oleh pihak Pak Fauzi itu aja. Terima kasih Pak. Sami-sami, makasih. Pak Hoirul, Pak Yusak mau dijawab langsung atau kita keep dulu?
Oke, skip dulu. Skip dulu Keep aja. dulu aja ya. Oke. Pak, ini juga ada yang masuk di YouTube, Pak, dari Pak Bambang Susanto. Ini sekarang katanya marak bullying karena medsos yang kurang terkontrol. Terkait dengan pelaku yang mungkin bercanda tetapi malah arahnya jadi bullying, bahkan menjadi intimidasi. Adakah sosialisasi mengenai bullying di sekolah-sekolah, Pak, gitu ya? Sebetulnya tadi udah dijawab ya, Pak ya. Terus juga masih dari Pak Bambang, hukum untuk anak di bawah umur berlaku untuk anak usia berapa, Pak? Dan hukuman yang paling berat untuk anak di bawah umur itu kira-kira seperti apa, gitu ya? Itu dulu ya, Pak ya. Sebetulnya masih banyak pertanyaannya. Dijawab satu persatu dulu deh. Monggo Pak Hoirul. Tadi dari Pak Ahmad Fauji ya. Betul. Nggih. Tadi untuk kasus apa nggih? Tadi kasusnya usia anak perempuan usia 15 tahun yang dihamili oleh laki-laki berusia 28 tahun. Apa ini termasuk bullying juga dan bagaimana tindak hukumnya? Oh iya, terima kasih. Ini terkait tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Fauji ya. Ini kan prosesnya proses pidana umum ya. Proses pidana umum di mana menggunakan itu sistem peradilan pidana anak untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Dan sedangkan untuk dewasanya nanti umum ya Pak. Umum. Ini menyangkut anak-anak berarti di Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk penyidiknya itu dari penyidik kepolisian, artinya nanti kami dari kejaksaan itu hanya menerima SPDP pemberitahuan pertama, setelah itu nanti ada berkas perkara untuk kami teliti selanjutnya dari apa yang telah dibuat oleh penyidik dari penyidik kepolisian kalau tadi disampaikan Pak Fauji, Pak Ahmad Fauji. Tapi untuk lebih detailnya tentunya kami tidak bisa untuk mencampuri atau masuk ke dalam ranah karena tadi disampaikan di Garut kejadiannya tentunya itu wewenang tupoksinya dari kejaksaan dan kepolisian di daerah hukum Garut gitu. Iya. Jadi pelakunya dewasa ya tadi ya. Betul. Korbannya anak-anak ya. Nah, terkait bullyingnya ini sudah bukan masuk bullying lagi kalau ini kan sudah pidana ya Pak. Ini sudah lain ini tindak pidananya apalagi sampai mengamili ini kan kita kalau kronologisnya tidak tahu seperti apa tapi secara umum secara garis besarnya ada korbannya anak-anak kan seperti itu. Betul. Jadi yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Bahkan hukumannya bisa lebih berat ya Pak ya? Ya kalau dewasa dengan anak-anak memang dibedakan. Anak-anak ini lebih ringan, separuh dari hukuman orang dewasa. Jadi karena ini pelakunya dewasa, berarti otomatis hukuman biasa ya Pak ya? Maksudnya normal ya hukuman biasa normal. Ya, gimana dengan pertanyaan dari Pak Bambang Susanto Pak Yosan? Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Bambang Susanto terkait tindakan-tindakan preventif, kami sudah keliling ke sekolah-sekolah, keliling juga ke instansi terkait sosialisasi terkait Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Jadi untuk adanya tindakan preventif kami ada sosialisasi juga ya kami juga mempersilahkan sekolah main-main ke kantor kami juga kami persilahkan. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Yang kedua itu tadi apa ya pertanyaannya Pak Hoirul? Hukum untuk anak yang di bawah umur itu kira-kira berlaku pada usia anak berapa Pak dan berapa lama kurang lebihnya? Nah, ukuran dewasa ini kalau kita mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak itu 18 tahun. Kalau yang di bawah umur Pak? Di bawah umur berarti di bawah 18 tahun. Ada lagi kriteria yang di bawah 12 tahun lagi yang bisa dilakukan penjara. Apa istilahnya bukan kita nggak bicara penjara apa hukuman badan itu yang di atas 12 tahun seperti itu. Jadi kalau yang di bawah 12 tahun tidak kena hukuman badan Pak? Ya karena di atau sini tergantung kasus ya Pak ya? Ya nanti kita lihat bagaimana kronologi kasusnya, bagaimana nanti penyelesaiannya. Tapi intinya di bawah 12 tahun ini
lebih ke upaya diversi. Mulai tingkat penyidikan, penuntutan maupun nanti sebelum persidangan. Ini kita upayakan semua aparat penegak hukum, baik penyidik dari kepolisian, dari kejaksaan maupun hakimnya nanti mengupayakan perdamaian. Nah, kalaupun tidak dapat, anak ini nanti lebih banyak lebih ditekankan hukumannya itu ke pembinaan. Seperti itu Mbak Firda dan Mas. Oke Pak, kita lanjut sama pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke, siap. Dari Krisnanda, ini bagaimana Pak bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban bullying? Bentuk perlindungannya seperti apa? Pertanyaannya dari siapa ya? Dari Krisnanda. Jadi mungkin misal di sekolah nih ada yang kena bullying Pak. Nah ini perlindungannya seperti apa? Mungkin tidak langsung dari kejaksaan mungkin ya Pak ya. Biasanya dari lingkungan sekolah dulu atau dari lingkungan keluarga atau seperti apa Pak? Nah ini kalau bicara perlindungan kan, kalau sudah bicara terkait penegak hukum tentu sudah jadi perkara kan? Betul. Itu sudah jadi perkara. Lah, kalau masih dalam tahap di sekolah bisa diselesaikan secara internal, tentu di sekolah ada BK-nya kan, seperti itu. Betul. Nah, begitu juga di negara juga menyediakan apa Mas? Pendamping itu Bapas. Itu kalau sudah berperkara itu sediakan Bapas. Itu untuk pelaku. Sedangkan untuk korbannya ini juga disediakan psikiater juga, dari PPA juga, perlindungan anak dan perempuan. Seperti itu Mbak Firda dan Mas Rudi. Jadi kalau psikiater ini disediakan dari Kejari atau memang dari ada khusus tertentu? Khusus tertentu, negara memang menyediakan. Negara menyediakan ya. Oke, lanjut sama pertanyaan selanjutnya ya Pak Hairul, Pak Yusak. Ada Papara Vlog. Ini Pak, keponakan saya itu di sekolah menjadi korban bullying. Dan dia membela diri sampai yang membullying itu terluka. Itu hukumannya gimana Pak? Ponakan saya masih SD. Jadi dia kena bully, tapi dia melawan Pak, sehingga yang dilawan atau yang membulinya itu malah yang terluka. Itu gimana Pak? Nah tentu ini kan makanya kita pelajari case by case. Kita nggak bisa secara pertanyaan secara umum. Jadi case by case itu ada detailnya sendiri kan, seperti itu. Nanti belum lagi ke syarat-syarat lainnya, umurnya berapa, SD-nya kan, seperti itu. Kita bicara seluruhnya, jadi komprehensif. Kalau hanya secara umum nanti anak saya salah nggak? Lah makanya ada case by case kan, seperti itu. Nah ini kan dia mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya kan, seperti itu. Betul. Jadi pertimbangan juga. Apakah benar atau hanya versi sepihak kan harus didalami dulu. Nah itu nanti adalah kewenangan masing-masing, baik dari penyidik maupun penuntut umum maupun nanti hakim yang menyidangkan. Intinya ya ini kalau seperti itu harus duduk bersama ya Pak ya? Ya lebih diarahkan nanti bagaimana penyelesaian secara kekeluargaan ya. Ya. Oke, Rudi. Kalau anak SMP, SD gitu ya kan, mungkin kita masih kurang paham ya dulu. Tapi pernah nggak sih kamu ngelihat waktu di sekolah atau mengalami zaman saya tuh ada namanya gencet-gencetan loh? Itu gimana tuh? Gencet-gencetan tuh gimana? Apa ya? Kalau di saya tuh, kalau di Bandung tuh namanya gencet-gencetan Pak. Jadi misalnya anak kelas 3 gimana Pak? Gencetan gimana ya? Oh, ini kali macam ditindas gitu. Jadi misalnya gini, misalnya anak kelas 3 itu ngompas kayak ngompas gitu loh Pak, ngompas anak kelas 1 misalnya, gitu. Itu termasuk bullying juga nggak Pak? Iya, karena juga mengancam kan. Iya Pak, sampai dibawa di sudut-sudut di kamar mandi Pak. Apalagi, kamu katanya suka tuh sama teman saya ya kelas 3 gitu. Kamu berani-berani lo anak kelas 1 gitu Pak. Kalau ini ranah bullyingnya gimana ya? Masih abu-abu kalau. Masih abu-abu ya Pak ya. Masih bisa diselesaikan di sekolah mungkin ya Pak ya. Iya. Tidak masuk ke ranah kejaksaan, gitu ya Pak ya?
Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, Pak, sejauh mana sih kasus yang bisa masuk sampai ke kejaksaan? Apakah harus ada yang terluka? Apa harus ada yang bisa jadi korban gitu loh, Pak? Ya, artinya yang sudah jelas-jelas baik menyerang secara fisik maupun verbal maupun menyerang kehormatannya kan kita harus clear sudah. Ini anggaplah Mas Khairul ini badannya besar, saya kan kecil. Nah, kalau Saya lebih besar, Pak. iya, ini bicara sebagai anak sekolah, saya disuruh mengerjakan PR-nya. Kalau saya nggak mau, saya dipukuli, kan jelas kalau ini. Nah, ranahnya kan jelas seperti itu. Oke. Oke. Ini ada telepon yang masuk, Pak. Ini nyelonong aja nih masuk nih. Iya. Oke, selamat pagi tuh. Lepas dari Bapak Anto di Ponorogo, kelihatannya mau berinteraksi. Saya tunggu lagi ya Pak Anto ya. Silakan, masih Vida tunggu di 0351459198. Ayo Pak, dilanjut lagi Pak. Tadi masalah bullying di sekolah atau kasus apa yang bisa sampai masuk ke ranah kejaksaan? Ya, Batasannya deh Pak. Batasannya deh Pak. Ya batasannya kalau yang tadi kan sampai minta-minta uang, terus minta-minta barang, ini kan sudah bukan kelakuan yang baik, kelakuan anak-anak kan seperti itu. Apalagi minta uangnya kalau nggak dikasih sampai memukul kan, ini Pak. sudah jelas, garis tipisnya kan sudah clear kalau seperti ini. Nah, secara teknis itu harus bagaimana Pak? Yang merasa jadi korban, laporkan atau gimana Pak? Silakan laporkan. Pokoknya speak up sekarang itu. Oke. Jadi nggak usah nyebar di medsos ya Pak ya, langsung aja datang ke kejaksaan ya. Kalau nyebar di medsos nanti Malah menyebar, meluas ya. Malah meluas, nanti yang bikin konten katakanlah saya yang jadi korban dipalakin, dimintain uang. Saya foto yang mintain uang. Nanti kan malah pisau bermata dua, saya kena, dia pun juga kena. Iya, kan? karena kena undang-undang ITE itu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, aduh. Oke, Firda mungkin mau nambahin juga nih. Apaan? Atau mau nanya juga sama Bapak. Oh boleh, Ya, silakan Ruth. misalnya nih Pak, ada anak atau kerabat, mungkin keponakan juga, mereka nih jadi korban bullying selama ini. Cuma takut buat ngelapor. Apakah harus ada bukti dulu baru kita bisa ngelapor? Apakah ngelapornya langsung ke Kejari atau Kepolisian? ke sekolah dulu, ke sekolah. baru nanti didampingin buat ke Kejari? Itu gimana Pak prosesnya? Nah, ini secara konkretnya apa? Bullyingnya apa? Kita harus tahu dulu. Anggaplah dokter, ini kita diagnosa dulu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung misalnya gimana Ruth kejadiannya? Kalau yang kelihatan secara fisik ada luka atau mungkin ada memar, ini kan bisa kelihatan. Di visum dulu gitu ya? Ini fisik nggak? Fisik. Fisik lah. Kalau fisik kan sudah bisa kelihatan. Cuma dia takut ngelapor, misalnya kayak gitu Pak. Apakah bisa langsung ke Kejari tanpa melalui sekolah kayak gitu? Oh maksudnya gini Pak. Pelaporannya itu apa? Pelaporannya. Langsung ke Kejari atau lewat sekolah dulu gitu loh Pak maksudnya? Nah ini kan memang pilihan ada di masing-masing. Pilihan ada di masing-masing. Kami betul, Pak. sebagai aparatur negara hanya bisa memfasilitasi gimana caranya semua tentram, semua menang, semua selesai secara kekeluargaan dan tidak terulang kembali. Kami hanya bisa mengupayakan itu. Siap. Namun kalau dari keluarga memiliki keinginan lain, ya tentu kami tidak akan melarang, kami hanya menyampaikan saran-saran saja kan, seperti itu. Gimana nanti konsekuensinya ke depannya seperti apa kan, seperti itu. Jadi tetap ya keputusan ada di pihak yang mau, pihak korban mungkin begitu ya Pak ya? Ya, makanya kan di kami juga itu ada berjenjang. Nanti di penyidikan dari pihak penyidik melakukan mediasi. Mau enggak ini bermusyawarah, mufakat untuk diselesaikan. Kalau nanti di kepolisian, di penyidikan tidak berhasil, ketika perkara dilimpahkan ke kami di tahap penuntutan, kami selaku JPU pun memiliki kewajiban amanah dari undang-undang untuk mempertemukan seluruh pihak. Ya, karena di kami berhasil, nanti sebelum persidangan pun akan juga gitu, hakim memiliki kewajiban
gimana ini sampai berhasil, terutama kalau pelaku maupun korbannya anak-anak, dua-duanya sama-sama anak-anak kan. Ya, karena yang diharapkan memang kasusnya selesai dengan baik ya Pak ya. Ya, apalagi ini anak-anak kan memang masih mengambil keputusan, pikirannya kan masih harus diarahkan orang dewasa. Lain dengan kita yang tahu baik buruk sudah jelas tahu kan. Kalau anak-anak kan masih abu-abu, mereka ini masih masa transisi seperti Betul, itu. Pak. Masih perlu banyak pengarahan ya Pak ya dari kita sebagai orang tuanya. Baik Pak, kita break dulu ya Ruth ya. Kayaknya makin seru obrolan. Dan juga yang udah ngantri nanya ini udah banyak. Udah banyak banget Pak yang ngantri nanya. Tapi Vida sama Rudy mau kasih single spesial buat Pak Hoirul sama Pak Yusak dan juga pendengar di rumah semuanya. Hatiku berharap mungkin engkau kan berubah, bisa mencintai aku seperti hatiku padamu. Hujan badai kan ku tempuh, bintang di langit kan ku raih. Bila harus ku kan merayu untuk cintamu bagiku. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, membuatku tak bisa berpaling darimu. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta yang hembuskan aku, surga dunia di sepanjang nafasku. Kau adalah belahan jiwa, aku cinta kamu sedari dulu. Dan aku akan berpaling darimu, sayangku. Hanya kamu. Cintaku telah berlabuh, berhenti selamanya di hatimu. Takkan ku kayu menjauh, biar ku rapatkan cintaku padamu. Cintamu telah menjadi candu, cintamu telah membuatku membisu. Cintamu oh seindah lagu, hanya dirimu satu oh cintaku. Kau adalah belahan jiwa, ku tahu itu sayang sedari dulu. Kau cinta
Oke, masih bareng-bareng sama Firda dan juga Rudi. Dan gak lupa juga kita masih di ajangnya Jaksa Menyapa bareng-bareng sama Kejari Pacitan, ya, dengan tema kita pagi hari ini bullying dan UU ITE di dunia pendidikan. Pak Hoirul, Pak Yusak masih di sana ya? Masih. Pak Yusak. Kita lanjut lagi sama pertanyaan Pak, karena ternyata pagi hari ini Vida nggak nyangka banget pertanyaannya banyak banget yang masuk di YouTube kita Pak. Gak apa ya Pak ya? Alhamdulillah. Langsung aja kalau gitu, Vida mau langsung ke YouTube-nya ada Iskania Ametis ya. Ini Pak katanya kadang kita itu suka nggak sengaja, misal lagi main Mobile Legend, terus saling ngejek atau mencaci. Nah, yang saya mau tanyakan nih, apa batasan-batasan dalam cyber bullying dan hal-hal apa aja yang bisa dikategorikan dengan cyber bullying tersebut? Ini Pak ada undang-undangnya nggak Pak cyber bullying? Ada ya Pak ya? Waduh, harus hati-hati juga ya Pak ya? Atau memang masuk ke dalam UU ITE itu Pak? Gak jadi. Yang Pak Anto dari Ponorogo tadi. Oh, Pak Anto, saya undang lagi Pak Anto. Tadi soalnya Pak Anto tuh telepon. Ternyata mungkin kelamaan kita nggak angkat Pak. Iya. Coba saya tunggu lagi ya Pak Anto ya yang ada di Ponorogo. Silahkan di 0351 459198. Oke Pak Yusak gimana? Oh yang tadi Mbak dari saudara Iskania ya. Betul. Di Mobile Legend ya. Ya. Nah, katanya suka caci-caci. Nah ini ranahnya di situ kan biasa ada kalimat-kalimat seperti itu ya, saling hina-hina. Kalimatnya ini harus diperjelas dalam rangka pertemanan atau memang menghina. Nanti arahnya ke suku, agama, ras maupun antar golongan kan seperti itu. Tapi kalau dalam permainan-permainan ini biasanya ya bercanda ya Pak ya? Sebaya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kronologisnya ya, kita hanya bicara secara umum. Ya wajar biasanya ya kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat makian memang ada kalau di cyber ya. Artinya kita juga mengalami itu, kita juga mengalami transisi, suka game juga ada, memang kita ngalami sendirilah. Tapi kalau sampai kita membuli satu orang atau ini dalam rangka merendahkan dia ataupun mengancam dan lain sebagainya, saya rasa di permainan game masih belum kita temui gitu karena ya, hanya sebaya dan suka-suka aja saling maki, saling apa. Tapi kalau sampai ke arah situ memang belum ada ada laporan itu atau case seperti itu belum ada kita. Jadi dianggap kalau dalam permainan game seperti itu dianggap wajar gitu ya Pak ya? Nah, bukan masalah wajar. Nah, kita lihat case-nya dulu kan. Ada kan ya? sudah menjurusnya itu kan. Kalau sudah menjurus bukan ke games itu, sudah menjurus ke hinaan-hinaan suku, agama, ras maupun antar golongan ataupun yang lainnya, tentu hal ini akan berbeda sekali. Tapi kalau hanya saling makian antar peserta atau apa, sampai sekarang pun masih belum ada case seperti itu artinya. Oke. Yang telepon tadi udah berdering, sekarang mati lagi ya. Oke, sabar-sabar ya yang telepon. Kalau kita lagi bicara mungkin kan nggak ini juga ya. Oke, lanjut lagi sama pertanyaan berikutnya Pak Yusak, Pak Hoirul ya. Dari Barak nih, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi seseorang melakukan bullying? Biasanya faktor-faktor apa Pak? Biasanya iseng ya? Itu masuk nggak sih? Masuk lah. Masuk lah iseng, tapi kalau ditanggapi dengan serius orangnya yang nggak terima mungkin bisa seperti itu ya Pak ya? Faktor-faktor, saya bukan psikiater ya, tapi kita memiliki literatur. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Artinya ada kebencian, dia ingin menonjolkan dirinya, dia ingin menang sendiri. Itu faktor-faktor secara kejiwaan, secara ilmu psikologinya. Kalau saya orang hukum bicara faktor-faktornya tentu kurang tepat. Kita hanya bicara hukumnya saja kalau sudah terjadi kasus ya Pak ya. Oke, Rudi, masih banyak banget tuh ke bawahnya pertanyaannya, silakan Rud, gantian Rud. Ada dari begitu saja.
Begitu saja. Nah, ini mungkin kasus yang baru-baru ini viral juga nih Pak. Dia tanya, kasusnya Andika, anak yang dibully oleh orang tua anaknya. Andika mending lapor aja biar orang dewasa nggak bullying anak. Terus juga katanya di sekolah kan mungkin guru jadi pelaku bullying. Saya sebagai orang tua harus bagaimana? Ya maksudnya mungkin aja guru nih yang jadi pelaku bullying Pak. Terus sebagai orang tua itu dia harus gimana nyikapinya? Ya mungkin balik lagi ke kasusnya kali Pak ya. Mesti dilihat dulu seperti apa. Nah, kita lihat dulu kan, kalau dalam ranah seorang pendidik itu batasannya seperti apa kan. Kalau sudah kekerasannya itu bukan masuk toleransi, tentu apalagi sampai memukul, mimisan kan sudah bukan batasan mendidik kalau seperti itu. Apalagi disasar untuk anak yang memang kadang dipikir, wah kamu ini nggak mampu, terus ditekankan di anak itu terus kan seperti itu. Seharusnya dengan penyemangat yang lebih positif, bukan dengan menyemangati secara menghina kan, ini sudah lain. Jadi guru itu harusnya jadi contoh ya Pak ya, bukan malah jadi pelaku bullying gitu Pak. Nah tentu kita nggak tahu ya latar belakangnya. Kita nggak bisa pukul secara rata kan gitu. Case by case juga. Karena tetap satu kasus itu harus dilihat atau dirunut dari awalnya ya Pak ya. Ya secara komprehensifnya. Tapi kan batasan-batasan mendidik itu kan tentu ada. Batasan-batasan bagaimana mendidik yang baik itu tentu ada. Betul. Itu. Karena apapun alasannya kekerasan sangat dilarang ya Pak ya. Iya. Oke. Dan selanjutnya nih Pak, ada Zakir Rashid nih. Pak, kalau misal nih kita dibully, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus melawan atau hanya diam aja? Ya harus melawan. Harus melawan, Rud. Tapi kalau lawannya lebih lumayan besar, menakutkan. Kalau lawannya lebih menakutkan, mending diam, Rud. Cari aman gitu lah. Tapi kan nggak aman juga ya Pak ya? Iya, malah nggak aman. Gimana nih Pak menyikapinya? Menyikapi ini kita bicara anak-anak ya. Betul. Kita bicara anak-anak, nggak bicara dewasa ya Pak? Iya, kita nggak bicara orang dewasa maupun diri kita sendiri. Kita bicara anak-anak. Ada yang pandai mengungkapkan perasaannya, ada yang mau bercerita. Disitulah nanti peran kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Disitulah nanti peran kita. Benar. Kita katakanlah sebagai pendidik, nah, tentu kita hafal satu persatu bagaimana perilaku anak didik kita. Juga Mbak Firda di lingkungan kantor kan ketika ada perubahan pada Mas Rudi biasanya ceria, terus kok besoknya pendiam. Ya mojo, tentu kan kita harus punya kepekaan itu. Saya peka banget Pak kalau sama Rudi, kalau dia diem pasti lapar. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kita harus lihat kondisi perubahan apa yang terjadi pada anak-anak gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Rudi masih ada nggak Rud? Ada dari Zain Andini Ayu Lestari katanya. Selamat siang, mengapa kasus bullying yang dijadikan sasaran hanya anak-anak yang masih belum nalar? Lalu adakah tips-tips agar anak-anak yang belum nalar berpikirnya dapat terlindungi dari kasus-kasus kejahatan? Apakah ini terkait temanya atau memang pertanyaannya yang jadi sasaran anak-anak? Kayak yang jadi sasaran anak-anak itu mungkin temanya Pak. Mungkin tips-tipsnya Pak, dia tanya. Gimana sih biar anak kita itu tidak jadi korban? Apa yang harus dibekali kayak gitu? Ya tentu harus dibekali anak-anak kita. Kita juga sebagai orang tua selalu mengingatkan. Ya tentu kita sebagai orang tua ya, kalau kita bicara diri sendiri sebagai orang tua, tiap hari kita harus tahu komunikasi dengan anak. Tadi di sekolah gimana nak? Tadi adakah yang ganggu? Tentu kita harus ada komunikasi kalau kita sebagai orang tua. Nah anak kan juga pasti cerita, apalagi anak-anak SD, kalau SMP nanti teman-temannya ini juga jangan diam aja kalau ada temannya diganggu. Jangan hanya curhat antar 1-2 orang aja. Silakan sampaikan. Sekolah sudah menyediakan fasilitas BK itu kan seperti itu. Begitu juga gurunya, wali kelasnya kan
tentu berjenjang, ada semua sebenarnya fasilitas-fasilitas ini sebenarnya sudah disediakan baik oleh internal sekolah maupun oleh negara. Jadi tips-tipsnya nggak hanya kita harus tiba-tiba anak itu harus bercerita dari kita, tidak. Tapi semua ini harus memiliki kepekaan seperti itu, Mbak Firda. Iya, betul Pak. Nah sekarang Pak, yang mau Firda tanyain, apa namanya ya, kasus bullying ini apa hubungannya dengan Undang-Undang ITE yang mungkin lagi dilaksanakan dari Kejari ini gimana Pak? Ini memang tema intinya kan seperti ya. itu. Tadi soalnya banyak pertanyaan Pak. Iya, tema intinya kan seperti itu. Oke. Ya, kalau zaman dulu kan mungkin secara lisan, verbal, secara tulisan kadang nggak suka dipampang tulisan apa ditempel. Kalau sekarang kan takduk pakai jempol kling, saya nggak suka sama Mas Khairul ya. Saingan, mungkin saya menjelek-jelekan dia, kita share, istilahnya anak zaman sekarang kan circle kan gitu. Betul. Ya, menjelek-jelekan, atau Pak Khairul pengen saya kerjakan PR saya, kalau enggak besok kamu tak pukuli, kan seperti itu. Kita bicara undang-undang ITE-nya kan di situ. Betul. Nah, yang ITE-nya kalau mungkin Pak Khairul, saya punya foto telanjang kamu, kalau kamu nggak ngerjakan PR nanti tak share, kan gitu. Nah, kita bicara di situ nanti ada ancamannya. Ada kekerasan verbalnya, mungkin mengancam, kan di situ. Nanti hubungannya dengan undang-undang ITE ini tentu kita bicara tentang sanksi-sanksi maupun unsur-unsur tindak pidana yang ada pada undang-undang ITE. Jangan sampai anak-anak kita ini baik sebagai korban yang menerima ancaman maupun pelaku, terutama pelaku yang mengirimkan langsung kan, ataupun yang nge-share, yang menyebarluaskan, ini akan kena dampaknya hukuman itu. Tentu kita nggak ingin, anak-anak ini adalah masa depan bangsa. Kita selalu gimana anak-anak ini sadar, jangan gampang. Kalau sekarang kan jarimu harimaumu kan, seperti itu. Jangan gampang-gampang ada konten dikit terkait temannya di-share, ada berita dikit nggak benar di-share, nggak suka sedikit sama circle-nya, sama temannya di-share. Akhirnya disitulah nanti larinya terkait bullyingnya, nggak suka sama si A, kelompok si B nggak suka sama si A, nah, akhirnya di-share. Di situ nanti ada implikasi hukumnya. Implikasi hukumnya ini juga nggak main-main kan, seperti itu. Dampaknya gimana Pak? Kan, mengenai hukumnya gimana Pak? nggak main-main, tentu di sini kita bicara pidana badan. Kalau sudah bicara pidana badan, undang-undang ITE, kita nggak bicara hari, nggak bicara bulan lagi, tapi ancaman tahun. Lagi dendanya kan, kita bicara uangnya nggak cuma 100-200 ribu, tapi miliar kan, siapa yang punya gitu. Padahal hanya dengan sekedar keisengan jempol ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Betul. Nah ini Pak, mengenai undang-undang ITE ini apa sudah berlaku juga untuk anak-anak? Iya, semua undang-undang ini kan kalimatnya barang siapa, dan setiap orang. Kalau sudah bicara barang siapa ya siapa saja kan. Semuanya berarti ya Pak ya. Dan yang mau Firda tanyain sekarang, usia berapa Pak yang bisa terkena dengan undang-undang ITE ini? Apa dengan undang-undang ITE ini? Usia berapa Pak kalau misalnya anak-anak? Nah, kita undang-undang ITE barang siapa, setiap orang semuanya kena. Berarti semua hukuman sama ya Pak? Sama, tapi untuk anak-anak ini kan ada kekhususan ya Pak Khairul ya. Gimana Pak Khairul? Kekhususannya seperti apa Pak Khairul? Ya, makasih Pak Firda. Undang-undang ITE itu kan berlaku untuk seluruhnya, artinya mau anak mau dewasa itu ancaman hukumannya sama. Namun demikian untuk pelaku anak-anak tentunya perbedaannya. Kalau tadi kan dari awal sudah dibahas, tadi mulai dari pemidanaan itu merupakan cara yang terakhir, mulai dari kekeluargaan dulu, mediasi. Nah, itu untuk anak-anak. Kalau ancamannya tadi juga disampaikan Pak Yusuf, tahun ya Pak ya? Tahun. Itu artinya punya satu contoh kasus nggak Pak, misal untuk anak-anak dengan undang-undang ITE ini? Di Pacitan nggak ada. Kalau di Pacitan belum ada. Sampai ini untuk anak-anak ya, terkait
undang-undang ITE belum ada untuk di Pacitan saat ini. Oke. Tapi memang sangat menakutkan ya, dan apalagi sekarang itu Pak, nggak bisa dipungkiri bahwa anak-anak juga sudah pakai gadget semua Pak. Betul. Iya. Jadi memang ini salah satu kewaspadaan juga untuk orang tua ya Pak ya. Ya, Oke. karena yang repot nanti juga orang tua, nanti sekolahnya juga kena imbasnya kan Betul, gitu. betul, Gurunya betul. juga repot kan gitu. Iya betul. Jadi mungkin dari mulai awal sekarang kita harus mengasih pemahaman sama anak-anak bahwa gadget tersebut dipergunakanlah dengan baik ya, gitu ya Pak ya. Ya, Oke. sesuai tujuannya mendekatkan yang jauh, menjaga tali silaturahmi kan Betul, gitu Mbak Pak. Beda. Siap Pak. Pak Yusak, Pak Hoirul, kelihatannya waktu kita sudah hampir habis, dan Novira pingin mungkin ada kata terakhir lah, bukan kata terakhir ya, apa ya namanya ya? Closing statement. Closing statement dari Pak Hoirul ataupun juga Pak Yusak untuk teman-teman atau pendengar RRI Madiun semuanya mengenai tema kita. Monggo Pak Hairul, closing statement-nya Pak. Kalau closing statement dari kita sih berharap Pak Hoirul sama Pak Yusak bisa datang ke RRI. Amin. Amin. Silakan Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Kalau saya sebenarnya dari awal tadi sampaikan, kita harus menyikapi kemajuan teknologi ini secara arif dan bijaksana. Diperlukan bukan hanya aparat penegak hukum seperti kami, cuma juga harus dari keluarga, orang tua, guru di sekolah juga. Dari RRI juga ini. Terima kasih Siap. Mbak Tuda, Mbak Rudi, bagaimana Siap. kita menyampaikan informasi itu secara baik, menyampaikan tadi medsos terutama itu secara baik, secara arif dan bijaksana. Dan harapan kami bukan hanya di Pacitan, cuma di Jawa Timur, di seluruh Indonesia, kasus-kasus bullying terhadap anak itu mulai saat ini sudah tidak ada lagi atau minimal sudah berkurang lah untuk kedepannya. Oke, siap Pak. Cukup Pak? Cukup. Cukup. Terima kasih banyak untuk Pak Hoirul dan juga Pak Yusak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk pendengar juga. Silakan Ruth, kita tutup aja ajang Jaksa Menyapa untuk pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Hoirul dan juga Pak Yusak dari Kejari Pacitan. Dan juga terima kasih Firda untuk pagi hari ini. Siap. Oke pendengar, sampai ketemu di Jaksa Menyapa berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif